Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai jembatan penyeberangan orang di kota Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di jembatan penyeberangan orang di halte Jemur Ngawinan. Di depan itu adalah bekas dari halte atau tempat pemberhentian kereta api Delta Express ya, yang kini nggak beroperasi. Jadi sekitar awal tahun 2000-an, antara tahun 2001 sampai 2004 kalau nggak salah, itu ada kereta api Delta Express yang berhenti di tempat-tempat seperti ini. Jadinya ada beberapa tempat seperti Margorejo, kemudian ada Ngagel ya, itu penumpangnya bisa turun di situ tanpa harus ke stasiun Wonokromo, Surabaya Gubeng, atau stasiun Surabaya Kota. Tapi stasiun tersebut atau halte tersebut tidak lagi digunakan karena kereta api Delta Express tidak lagi berjalan. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai jembatan penyeberangan orang atau JPO di kota Surabaya. Nah, kalau dibilang fasilitas JPO di kota Surabaya itu buruk juga tidak juga, kalau baik juga belum. Nah, jadinya cukup ya menurut saya. Ada beberapa fasilitas JPO di kota Surabaya itu yang menurutku baik. Salah satunya adalah adanya lift ya, seperti ini. Adanya lift bagi para lansia, ibu hamil, ya anak-anak, dan penyandang disabilitas yang memudahkan mereka untuk menyeberang jalan di sini. Jadinya di Surabaya itu JPO-nya banyak yang sudah dilengkapi dengan lift agar para lansia, ya, para penyandang disabilitas, ya, ibu hamil dan anak-anak itu bisa menggunakannya dengan baik. Tetapi ada beberapa JPO yang belum ada liftnya, terutama JPO yang berada di pinggir kota, di Surabaya Barat, di Surabaya Timur, di Surabaya Utara, itu masih belum banyak yang ada liftnya. JPO di Jemur Ngawinan yang menghubungkan antara Jemur Ngawinan dengan Taman Pelangi, ini bisa dikatakan adalah JPO yang panjang, artinya dari ujung jalan sampai ujung jalan yang lainnya dan berada di atasnya frontage Ayani. Jadinya kita itu bisa menyeberang dengan aman sampai ke ujung. Nah, sayangnya tidak semua JPO terutama di Jalan Ayani itu bisa penuh seperti ini. Ada beberapa JPO itu yang terputus di tengah-tengah sehingga para pejalan kaki itu harus menyeberang jalan secara manual ya di jalan raya yang penuh dengan kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi. Salah satunya adalah di JPO di depannya Uinsa ya. Itu terputus ya. Jadi kalau kita dari Uinsa ya, kalau kalian lihat video kemarin itu ada dari Uinsa menyeberang jalan ke Ubara itu terputus di tengah-tengah. Kemudian kita harus menyeberang secara manual ya tanpa ada pelikan crossing di situ. Nah, menyebabkan para pengguna jalan itu kesulitan. Nah, makanya semoga saja nanti JPO-JPO yang terputus seperti itu bisa dibangun sampai penuh ya. Paling tidak seperti di Jemur Ngawinan ini. Karena kalau kita terputus itu kan sayang sekali, apalagi kalau ada orang tua, ada ibu hamil atau ada penyandang disabilitas. Sebenarnya ada beberapa parameter yang harus dipenuhi oleh pembuat JPO ini, terutama pemerintah daerah dalam menyediakan JPO. Beberapa di antaranya adalah akses ke jalan umum, ke tempat pemberhentian seperti halte bis tadi. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas ya atau marka jalan bahwa itu ada JPO. Lalu ada trotoar bagi pejalan kaki dan tentunya jika tidak ada JPO bisa dibuatkan terowongan penyeberangan seperti itu. Nah, selain adanya beberapa parameter tadi, itu ada juga syarat yang harus dipenuhi, terutama JPO yang di atasnya jalan kereta api seperti ini. Yang pertama adalah jalan rayanya itu sekitar 4,6 meter sampai 5,1 meter dan tidak dilalui oleh bus bertingkat. Jadi JPO-nya maksudnya tinggi seperti ini memenuhi ya. Nah, kemudian untuk jalur keretanya 6,5 meter. Nah, selanjutnya di sini untuk tangganya itu ya minimal itu ke tinggi tanjakannya adalah 15 cm dan maksimumnya adalah 21,5 cm ya.
Kemudian jumlah tanjakannya dan injakannya itu berdasarkan tinggi lantai dan jembatan yang telah direncanakan. Artinya dalam membangun JPO itu nggak sembarangan, kita harus melihat beberapa parameternya agar tidak terlalu landai atau tidak terlalu tinggi. Di kota Surabaya sendiri, fungsi dari JPO itu masih belum maksimal ya. Terbukti itu ada seorang bapak-bapak yang menyeberang jalan di bawah ya, di bawah. Padahal sebenarnya beliau itu kalau bisa menyeberang jalannya lewat JPO ya, entah dengan lift tadi ya ataupun dengan jalan yang lebih landai lagi sehingga beliau tidak sampai menyeberang jalan dari bawah karena berbahaya sekali. Selain itu, di Surabaya itu fungsi JPO masih hanya sekedar jembatan penyeberangan saja, belum sampai fungsi estetik seperti di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kan sudah ada beberapa JPO yang digunakan untuk melihat landscape dari perkotaannya sendiri. Kalau di sini yang bagus memang JPO ini, jembatannya di Jember Ngawinan ini, dan juga ada beberapa jembatan lain seperti jembatan di dekatnya Tunjungan Plaza atau di jembatan di sekitar Ursumu Harjo. Untuk lift sendiri itu sekarang sudah beroperasi agak lama sampai jam 11 malam. Kalau dulu kan hanya sampai jam 7 malam, sekarang sampai jam 11 malam. Nah, meski demikian, ya ada beberapa parameter lagi itu yang masih belum bisa dipenuhi. Salah satunya adalah kelandaian trotoar di sekitar JPO ini. Ada beberapa JPO di Surabaya itu yang trotoarnya terlalu curam ya. Ada juga trotoarnya itu yang terputus, artinya belum memenuhi syarat. Kalau seperti itu, ketika ada orang itu baru turun dari JPO, maka orang tersebut akan kesulitan untuk berjalan, terutama bagi lansia ya. Dan juga tidak ada guiding line bagi para penyandang disabilitas tunanetra. Salah satu tempat yang belum ada JPO-nya adalah di depannya Royal Plaza yang menuju ke RSAL. Jadi di sini itu belum ada JPO-nya. Orang-orang dari Royal Plaza mau naik Surabaya Bus ke selatan itu harus menyeberang jalan di Taman Wayangkara yang berbahaya. Demikian pula orang-orang yang dari arah utara jika mau ke Royal Plaza itu biasanya akan turun di RSAL kemudian menyeberang jalan dan berbahaya. Beberapa kali itu ada kecelakaan yang terjadi karena para pejalan kakinya itu menyeberang jalan tidak semestinya. Jadi langsung di depan itu ya, itu kan nggak boleh ya sebenarnya. Karena di situ adalah lajur cepat. Jadi kalau kita mau menyeberang jalan itu muter dulu ke Taman Wayangkara. Di situ lebih mudah ya, ada tempat zebra crossnya dan kita bisa menyeberang jalan di situ. Nah, makanya semoga saja di depannya Royal Plaza ini dibangun JPO agar para pengguna jalan lebih mudah untuk berpindah ke tempat seberangnya. Salah satu parameter yang nggak kalah penting adalah keamanan di JPO. Di Surabaya sendiri, sebagian besar JPO itu sudah dilengkapi dengan CCTV 24 jam beserta nomor hotline baik dari kepolisian ataupun dari pemerintah kota Surabaya sendiri ketika ada kegiatan atau hal-hal yang berbahaya. Tetapi ya harus diingat bahwa keamanan JPO itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Dulu ketika pas wali kotanya Bu Risma, itu kalau nggak salah ada petugasnya ya yang berjaga di depannya lift seperti itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi semoga saja nanti kalau pas malam hari, terutama di jam-jam malam hari yang banyak wisatawan itu ya dilengkapi kembali dengan petugas keamanan agar para wisatawan yang mau menyeberang jalan di JPO-nya Surabaya itu bisa menyeberang jalan dengan aman, dengan mudah ya. Tentunya lebih baik lagi jika dilengkapi dengan informasi mengenai transportasi umum, tempat wisata, ataupun hal lain yang diperlukan. Tapi untuk kebersihan sendiri, itu harus aku akui bahwa di Surabaya itu JPO-nya sudah sangat bagus. Jadi
bersih ya, tidak berbau. Beda dengan di Malang. Kalau di Malang itu JPO-nya sangat kotor, kumuh, bahkan digunakan oleh para gelandangan atau tunawisma untuk tidur, untuk buang air kecil, buang air besar yang sangat mengganggu sekali. Kalau di Surabaya ini tak lihat sudah cukup bagus, jadi JPO-nya sudah tertata rapi ya. Untuk di bagian tengahnya ini kalau kita menyeberang jalan itu nggak bau ya, meskipun nggak bersih-bersih amat ya, tapi nggak bau. Demikian pula untuk sirkulasi udaranya itu sudah cukup baik ya. Kita bisa menghirup udara segar di sini. Jadi ketika kita mau jalan-jalan pagi, kalau mau nyeberang jalan sekalian olahraga itu juga bagus sekali, karena di sini itu pembatasnya nggak terlalu tinggi, kita masih bisa untuk melihat pemandangan, bisa menghirup udara segar. Beda dengan beberapa JPO di beberapa kota itu tertutup ya, terutama di Semarang tak lihat itu tertutup sekali, jadinya kita agak pengap kalau mau menyeberang jalan seperti itu. Nah, satu hal lagi yang terakhir itu adalah bagaimana JPO ini bisa aman untuk dilewati ketika hujan lebat dan angin kencang. Karena kita tahu sendiri beberapa waktu terakhir ini kan Surabaya dilanda angin kencang dan hujan yang lebat ya. Ini adalah beberapa elemen yang sebenarnya wajib untuk dipenuhi oleh JPO. Jadi ada semacam ram atau lift difabel, kemudian ada panjangnya ram dan sebagainya. Biasanya JPO yang aman itu adalah JPO yang tidak terdapat pohon lebat ya di sekitarnya, terlalu dekat maksudnya, sehingga ketika ada angin kencang itu ada ranting atau pohon yang berserakan di sepanjang JPO ini. Kalau kita lihat ini di beberapa JPO sudah mulai dipangkas ya pohon-pohonnya, jadi tinggal yang pohon-pohon kecil saja seperti ini, dan untuk pohon yang lebatnya itu sudah agak jauh, jadi seperti itu. Nah, oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.